Bab 1197, Hukum mengikuti ucapan. Tak jauh dari situ, Zala berhenti. Dia menoleh ke arah Helin dengan niat membunuh. Helin melihat niat membunuh yang mengerikan yang berasal dari Zala, dan tiba-tiba merasa sedikit waspada. Apalagi pihak lain berani membunuh orang secara terbuka di paviliun Xianbao. Ini jelas bukan orang biasa. Saat ini, dia sudah merasa sedikit tidak nyaman. Bagi bos lokal seperti mereka, ketika berada di daerah setempat, bisa dikatakan mereka bisa menutupi langit dengan satu tangan, tetapi mereka tahu betul bahwa tidak ada masalah kalau orang biasa yang menindas mereka, tapi mereka tidak bisa memprovokasi orang yang tidak boleh terprovokasi. Begitu mereka memprovokasi orang yang tidak boleh terprovokasi, mereka mungkin akan mati. Tetapi saat ini, gadis kecil di depannya berani membunuh orang secara terang-terangan di paviliun Xianbao. Alasannya jelas tidak sederhana. Tetapi saat ini, dia tidak punya pilihan selain berjuang sampai akhir. Zala menatap Helin dan tidak berkata apa-apa. Helin berkata dengan sungguh-sungguh, "Kalau kamu berani main-main, aku akan membunuhnya." Zala melirik ke arah Helin, "Kalau kamu membunuhnya, kakaknya yang tahu cara memasak mie akan memukulmu sampai mati." Sander Ye. Helin mengerutkan kening, "Kakak yang memasak mie? Apa-apaan?" Saat ini, Yodu Chen yang berada tidak jauh dari sana tiba-tiba berkata, "Nona, tahukah kamu bahwa membunuh orang paviliun Xianbao adalah kejahatan serius?" Zala berbalik dan menatap Yodu Chen, "Lalu bagaimana kalau mereka membunuh kami?" Yodu Chen terdiam. Zala memandang Sander Ye tidak jauh dari situ, "Menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Sander Ye menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dalam hatinya, "Tuan Pagoda, aku sangat kecewa." Pagoda kecil berkata, "Ada apa?" Sander Ye berkata dengan lembut, "Seorang tetua kecil paviliun Xianbao bisa begitu sombong dan tidak masuk akal. Ini bukan lagi sekadar toko besar yang mengintimidasi pelanggan. Ini hanya mengandalkan latar belakang resminya untuk melakukan apapun yang dia inginkan." Pagoda kecil terdiam. Sander Ye melirik orang-orang di lapangan dan berkata, "Termasuk orang-orang di depan aku, mereka tidak pernah berpikir untuk menyelesaikan masalah. Hal pertama yang ingin mereka lakukan adalah membunuh orang yang mengemukakan masalah." Pagoda kecil berkata dengan lembut, "Itu adalah hal yang normal. Ketika kakekmu dan aku bersama, hal-hal gelap apa yang tidak terjadi. Faktanya, sekarang sudah sedikit lebih baik." Sungguh, pada saat itu, hanya bertanding tinju mana yang lebih kuat, tanpa keraguan apapun. Setelah Sander Ye terdiam beberapa saat, dia berkata, "Semakin rendah levelnya, semakin gelap." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Helin dan berkata, "Anyu." Begitu suara itu terdengar, seorang orang berjubah hitam perlahan keluar dari samping. Orang yang datang tak lain adalah Anyu. Melihat orang yang tiba-tiba keluar, Helin gemetar, "Siapa kamu?" Anyu membuka telapak tangannya, dan sebuah token muncul di tangannya. Ketika dia melihat token itu, mata Helin tiba-tiba menyusut, dan kemudian dia jatuh ke tanah. Token rahasia. Unit paling kuat di paviliun Xianbao adalah penjaga rahasia, yang hanya mematuhi perintah ketua paviliun dan dekan. Mereka berhak menangkap personel paviliun Xianbao kecuali tim tetua. Ini juga merupakan unit yang membuat orang di paviliun Xianbao ketakutan. Apalagi baru-baru ini, setelah paviliun Xianbao memulai pemeriksaan mandiri anti korupsi secara besar-besaran, banyak pimpinan paviliun Xianbao yang diberhentikan dan dipenjarakan. Helin tidak menyangka akan ada penjaga rahasia di sini. Bagaimanapun, dia tidak tahu bahwa orang di depannya adalah kepala dan penjaga rahasia. Anyo membungkuk sedikit pada Sander Ye. "Tuan muda, serahkan tempat ini padaku." Sander Ye mengangguk sedikit, dan dia menarik Zala keluar. Ketika dia sampar di depan Yodu Chen, dia tiba-tiba melihat ke arah Yodu Chen,
suruh paviliun Xianbao membersihkan para tamu, apakah itu niatmu atau orang-orang di sekitarmu? Yodu Chen tahu bahwa orang di depannya bukanlah orang biasa, jadi dia tidak berani menyembunyikannya. Ini seharusnya maksud dari orang-orang di sekitarku. Sander Ye mengangguk sedikit, pepohonan yang indah di hutan akan hancur oleh angin. Sekarang kamu berada di puncak, kamu harus lebih berhati-hati dalam bertindak dan memperhatikan orang-orang di sekitarmu, jangan sampai mereka berbuat jahat atas namamu dan mendatangkan bencana kepadamu. Setelah mengatakan itu, dia menarik Zala dan berjalan keluar. Di tempat itu, keringat dingin sudah mengalir di wajah Yodu Chen. Setelah Sander Ye menarik Zala menjauh dari paviliun Xianbao, dia menghela nafas dengan suara rendah. Aku tidak menyangka bahwa makan sedikit pun akan menyebabkan masalah seperti itu. Zala berkata dengan tenang, aku ingin berlatih. Sander Ye memandang Zala, yang berkata, masuk ke menara. Sander Ye tersenyum dan berkata, apakah kamu merasa tidak cukup kuat? Zala meliriknya dan menggerakkan bibirnya, tapi tidak mengatakan apa-apa. Sander Ye berkata, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Zala berkata dengan tenang, tidak ada gunanya bersikap masuk akal kalau kamu ingin membuat mereka mengakui kesalahannya. Kamu harus lebih kuat dan memiliki hak lebih dari mereka. Kalau tidak mungkin mereka menyadari bahwa mereka salah. Sander Ye tersenyum dan berkata, lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Zala berkata dengan serius, bunuh. Sander Ye terdiam. Zala melingnya, kamu tidak suka membunuh orang. Sander Ye menggelengkan kepalanya, tidak, hanya saja menurutku membunuh orang saja tidak bisa menyelesaikan masalah. Zala terdiam. Sander Ye menambahkan, tentu saja, kamu benar. Beberapa orang memang pantas dibunuh. Setelah kamu selesai berlatih, aku akan memberi kamu pekerjaan. Zala sedikit mengernyit, pekerjaan apa? Sander Ye tersenyum dan berkata, bunuh. Zala menatap Sander Ye, kamu terus membantuku, apakah kamu hanya ingin aku mengurus pekerjaan besar? Sander Ye tertawa, ya. Zala berkata dengan tenang, aku ingin gaji. Sander Ye mengangguk, baik, kamu bisa membuka syaratnya kalau waktunya tiba. Zala mengangguk puas. Setelah beberapa saat, Sander Ye membawa Zala ke area portal teleportasi. Setelah dia membawa Zala ke dalam portal teleportasi diaktifkan, dan kemudian keduanya menghilang. Tak lama kemudian, Sander Ye dan Zala datang ke tanah Sansu. Saat dia melangkah ke tanah Sansu, seorang pria paruh baya muncul di hadapannya. Tidak lain adalah Kaisar Doyu. Kaisar Doyu membungkuk hormat kepada Sander Ye, ayah angkat. Sander Ye melirik Kaisar Doyu di depannya, lalu berkata, panggil saja aku Dekan. Kaisar Doyu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, sehari menjadi ayah, selamanya menjadi ayah. Sander Ye tidak bisa berkata-kata. Zala melirik Kaisar Doyu, sedikit bingung, ayah angkat. Sander Ye tiba-tiba berkata, di mana Yilian? Zala berkata, Nona ada di kota dinasti Sengsu. Sander Ye mengangguk, bawa aku ke sana. Kaisar Doyu berkata, ayah, Nona Fan masih berlutut. Sander Ye sedikit mengernyit, berlutut. Kaisar Doyu mengangguk, ya, bibimu memintanya untuk berlutut dan berkata dia akan menunggumu keluar. Bibil. Sander Ye sedikit terkejut. Dia berpikir sejenak lalu berkata, bawa aku menemuinya. Kaisar Doyu mengangguk, lalu langsung menghilang bersama Sander Ye dan Zala. Tak lama kemudian, Kaisar Doyu membawa Sander Ye dan Zala ke Fasafan. Saat itu, Fasafan sedang berlutut tak jauh dari situ, dengan wajah muram dan menakutkan. Saat dia melihat Sander Ye, dia sedikit terkejut, lalu menatapnya dengan tajam. Sander Ye berkata tanpa daya, kenapa kamu menatapku? Aku tidak memintamu untuk berlutut, Nona Fan. Fasafan hanya menatapnya tanpa bicara.
Sander Ye menoleh untuk melihat Kaisar Doyu yang berkata dengan hormat, "Bibimu berkata bahwa hanya kamu yang bisa melepaskannya." Sander Ye memandang Fa Safan yang ditekan oleh kekuatan misterius. Dia tidak berbicara, tetapi hanya menatap Fa Safan. Dia tahu bahwa bibinya pasti tidak akan menekannya tanpa alasan. Fa Safan tidak berekspresi dan tidak meminta Sander Ye melepaskannya. Harga dirinya tidak memungkinkan dia menundukkan kepalanya. Sander Ye tiba-tiba menoleh untuk melihat ke Kaisar Doyu. "Ceritakan padaku apa yang terjadi secara detail." Kaisar Doyu mengangguk sedikit, lalu menjelaskan secara detail apa yang terjadi setelah Sander Ye pergi. Setelah mendengarkan perkataan Kaisar Doyu, Sander Ye mengerutkan kening dan memandang Fa Safan. "Kamu ingin menggunakan tangan bibiku untuk membantai Aula Tao Penciptaan?" Fa Safan tetap diam. Sander Ye berbalik dan pergi. Fa Safan tiba-tiba berkata, "Ya." Sander Ye berhenti dan menoleh untuk melihat Kaisar Doyu. "Apakah kamu tahu Aula Tao Penciptaan ini?" Kaisar Doyu mengangguk, "Aku tahu sedikit, tapi tidak banyak." Sander Ye sedikit bingung, "Bukankah kamu awalnya berada di Aula Tao Penciptaan?" Kaisar Doyu tersenyum pahit, "Sejujurnya, aku adalah penjaga gerbang Aula Tao Penciptaan." Sander Ye tercengang, "Penjaga?" Kaisar Doyu mengangguk, "Ya, Aula Tao Penciptaan ini adalah kekuatan yang sangat kuno, dan terdapat Dewa Kaisar di dalamnya." Kekuatan Dewa Kaisar ini. Berbicara tentang ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi lebih serius dari sebelumnya. Sander Ye berkata, "Sangat kuat." Kaisar Doyu mengangguk dengan sungguh-sungguh, "Sangat kuat, itulah alasan aku begitu kuat." Berbicara tentang ini, dia melirik ke arah Sander Ye dan tersenyum sinis. "Alasan kenapa kekuatanku mencapai level ini adalah karena aku mendapat kesempatan di dalamnya, termasuk segel hukum tertinggi, tapi aku tidak melakukannya. Bukan saja aku belum pernah melihat Dewa Kaisar itu, tapi aku juga belum pernah melihat dua pelayan dewa di bawahnya." Sander Ye bertanya, "Pelayan dewa?" Kaisar Doyu mengangguk, "Mereka adalah dua murid yang diterima oleh Dewa Kaisar ini. Mereka sangat kuat." Sander Ye sedikit penasaran, "Seberapa kuatnya?" Kaisar Doyu berkata dengan serius, "Kami dapat ditindas dengan mudah. Biarpun kami belum pernah bertemu langsung, kami sudah melihat patung mereka dan mereka pemah muncul jiwanya dan hanya aura saja sudah menekan aku." Sander Ye terdiam. Hanya kekuatan tekanan sudah bisa menekan Kaisar Doyu, dan itu adalah tubuh aslinya. Terbayangkan betapa mengerikan. Kaisar Doyu memandang Sander Ye dan berkata dengan serius, "Aula Tao Penciptaan ini tidak boleh diremehkan." Sander Ye mengangguk sedikit, "Aku sedikit sibuk akhir-akhir ini. Kalau mereka menggangguku, kamu membantuku mengurusnya ketika saatnya tiba." Kaisar ekspresi Doyu langsung membeku. Sander Ye menoleh untuk melihat Fa Safan yang sedang berlutut tidak jauh dan situ. Fa Safan tidak memiliki ekspresi di wajahnya. "Aku lebih tahu." Sander Ye tiba-tiba penasaran, "Ceritakan secara detail." Fa Safan menatap Sander Ye, "Apakah kamu ingin aku berlutut sambil memberitahumu?" Sander Ye berkata, "Bangun." Begitu suara itu terdengar, kekuatan misterius Fa Safan tiba-tiba menghilang, dan Fa Safan segera berdiri. Melihat pemandangan ini, Sander Ye tersenyum tipis, "Tuan Pagoda, apakah semua hukum mengikuti kata-kata aku?" Bang! Tiba-tiba, kekuatan misterius menekan Sander Ye, dan Sander Ye langsung berlutut. Kemudian pantatnya seperti ditampar oleh sesuatu, dan langsung membengkak. Bersambung.